Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah Keuskupan Atambua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk membahas gagasan pendukung dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Namun sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Yesus adalah tokoh utama dalam tema ini. Dan ia ditampilkan sebagai seorang sahabat yang tentu tidak pernah akan membiarkan kita berjalan sendirian di tengah tekanan pandemi ini. Tema ini dibagi ke dalam 4 subtema, dan subtema yang akan kita renungkan dalam minggu pertama Bulan Kitab Suci Nasional ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, di mana Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus berjalan di atas air menjadi bahan permenungan kita untuk memahami tema ini. Ketika para murid panik, takut, cemas, dan nyaris putus asa, Yesus datang dan menyapa mereka dengan kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, dan memberi semangat. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oleh karena itu, kami mengajak kita sekalian untuk melihat beberapa gagasan pendukung dalam perikop ini yang kiranya semakin membantu kita untuk memahami pesan Tuhan dalam teks ini selama pandemi COVID-19 ini. Perikop Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 dapat dibagi dalam beberapa bagian. Pada tempat pertama, untuk memahami teks ini alangkah baiknya kita kembali sejenak untuk melihat peristiwa atau kejadian yang mendahului peristiwa atau kejadian dalam teks ini. Karena ketika penginjil menggunakan kata penghubung dan sesudah itu, berarti ada sebuah kejadian atau peristiwa yang erat berkaitan dengan apa yang dikisahkan dalam teks ini. Dan benar, ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang di pinggir pantai Danau Galilea. Banyak kali Yesus berkarya di sekitar pantai Danau Galilea. Namun pada kesempatan ini, Yesus memilih melakukan sesuatu yang tak lazim, yaitu mujizat berjalan di atas air. Dan bukan hanya berjalan di atas air, tetapi ia juga meredakan angin sakal yang membuat para muridnya nyaris putus asa, dan juga menyelamatkan Petrus yang kurang beriman ketika ia tenggelam dalam Danau Galilea. Yang kedua, kisah ini diawali dengan pemburuan mereka yang hadir, menyaksikan dan mengalami mukjizat penggandaan roti. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang Danau Galilea, sementara orang banyak disuruhnya pulang. Di sini terkesan semuanya terjadi tergesa-gesa atau terburu-buru. Mengapa? Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kita akan menemukan jawabannya, yaitu bahwa mereka harus segera bubar dan Yesus harus segera menyingkir ke gunung karena orang banyak itu mau datang dan mau memaksanya untuk menjadi raja. Dan ini tidak mungkin atau ini tidak boleh terjadi. Yesus memang datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi bukan dengan duduk manis di atas takhta yang mewah dan megah, melainkan dengan sengsara dan wafat di salib. Dan menggunakan kata memerintah murid-muridnya berarti
Di sini tidak ada tawar-menawar, tidak ada kata tidak, harus terjadi. Maka murid-muridnya juga tidak berani angkat bicara untuk sekedar memberi usul saran, apalagi keberatan. Tetapi apakah memang murid-murid keberatan dengan keputusan sang guru? Menurut hemat saya, mereka tentu oke-oke saja, bahkan menarik nafas lega. Sudah kerja capek-capek dari pagi sampai sore melayani orang sebanyak itu. Alangkah baiknya pergi untuk menikmati istirahat yang panjang dan menyenangkan. Tetapi ternyata impian dan harapan para murid itu nyaris digagalkan oleh badai angin sakal di tengah danau Galilea. Ketika para murid bergegas, Yesus pun menarik diri ke gunung dan berdoa seorang diri di sana. Ini berarti doa adalah hal yang penting dalam setiap tugas dan karya pelayanan. Kadang orang bertanya, mengapa Yesus itu Tuhan tetapi masih harus berdoa? Benar, Yesus itu sungguh Allah, tetapi Ia juga sungguh manusia. Dan sebagai manusia, Dia juga menyatakan keinginannya dalam kodratnya sebagai manusia kepada Bapa. Ini sangat jelas kita temukan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dengan berdoa ini, Yesus ingin mengajari manusia untuk senantiasa berdoa tanpa henti dalam segala situasi hidup, baik dalam untung maupun dalam malang. Yang menjadi poin permenungan kita adalah kalau Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia berdoa, bagaimana dengan kita yang manusia, insan-insan yang rapuh dan lemah ini? Dengan berdoa, Yesus ingin menunjukkan pentingnya doa. Doa adalah kekuatan terbesar bagi manusia untuk mengalahkan dunia fana ini yang penuh dengan aneka tantangan dan kesulitan. Dan kalau tidak berlebihan, dapat dikatakan bahwa doa adalah kekuatan terbesar kita untuk mengalahkan COVID-19 yang nyaris membuat kita putus asa. Yang ketiga, angin sakal dan perjuangan para murid. Seiring dengan perjalanan sang waktu, Yesus semakin kusuk dengan doanya dalam keheningan dan kesunyian gunung. Sementara para murid berjuang sendirian di tengah terpaan badai dan gelombang danau Galilea akibat angin sakal. Angin yang muncul tak terduga membuat mereka harus bekerja ekstra di tengah kegelapan malam. Mereka terus mendayung. Namun berhadapan dengan angin sakal yang bertiup berlawanan dengan arah perahu, mereka pasti kehabisan tenaga. Apalagi seharian penuh melayani orang banyak yang mau mendengarkan Yesus. Mereka tentu tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat walau hanya sesaat. Dan sekarang mereka terpaksa harus bekerja keras menyelamatkan nyawa dari terjangan angin sakal. Perlu diingat bahwa dalam tradisi Alkitabiah, laut atau danau sering menjadi representasi kekuatan jahat untuk melawan Allah. Dalam kitab Wahyu, kerajaan Allah yang muncul setelah mengalahkan iblis dan pengikutnya ditandai dengan tidak adanya laut lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Kehabisan tenaga dan ketakberdayaan menghadapi angin serta bayang-bayang akan kekuatan iblis yang sedang menantang mereka membuat para murid tentu semakin cemas dan takut. Berhadapan dengan situasi sulit ini, kepada siapa mereka harus mengadu? Atau kepada siapa mereka harus berteriak minta tolong? Tidak ada yang bisa dilakukan
selain mencoba bertahan, sedapat mungkin tidak terlempar dari perahu, dan bila mungkin mereka bisa tiba di seberang Danau Galilea seperti yang diperintahkan oleh sang guru. Pada titik ini, keputusasaan mulai terlihat pada wajah mereka. Yang keempat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam kepanikan, kecemasan, dan ketakutan yang membuat mereka hampir putus asa ini, kira-kira jam 3 pagi, datanglah Yesus mendapati mereka berjalan di atas air. Ini sesuatu yang tidak biasa terjadi. Namun dengan berjalan di atas air ini, menunjukkan bahwa Yesus tidak takut dan gentar sedikit pun terhadap kekuatan alam. Bahkan Yesus tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, karena alam justru tidak mampu mengalahkannya. Namun kedatangan Yesus menambah kepanikan dan ketakutan murid-muridnya, karena bayangan akan kekuatan iblis yang masih menghantui pikiran mereka, sehingga mereka dengan mudah berteriak, "Itu hantu." Namun Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenang sering dipakai Yesus untuk menguatkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Dia mengatakan kepada orang lumpuh dan kepada perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan agar tenang dan percaya sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kata ini bukan teguran, melainkan kata yang memberikan semangat. Sedangkan kata aku ini, ego eimi, sekilas kata ini umumnya dipakai ketika orang memperkenalkan diri. Namun bila ditempatkan dalam kerangka teologi Injil Matius, ungkapan aku ini menegaskan aspek keilahian Yesus. Dengan berjalan di atas air, Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Dia yang memiliki kuasa ilahi, seperti Bapanya. Ungkapan aku ini adalah penegasan identitas tersebut. Yesus sedang mewahyukan siapa sebenarnya dirinya kepada murid-muridnya. Karena itu, sejumlah ahli kitab suci berpendapat bahwa ungkapan aku ini adalah pusat dari perikop ini. Dan mengucapkan nama yang sama seperti yang diucapkan Allah dalam perjanjian lama, Yesus menyatakan identitas sejatinya sebagai anak Allah. Dan pada momen yang sama, Ia menegaskan dirinya sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dengan mengatakan aku ini, atau dengan kata lain, aku bersama kamu, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan kepada kita yang sedang dalam kepanikan, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, dan penderitaan. Dia hadir di tengah badai dan memberi semangat kepada murid-muridnya akan melakukan hal yang sama kepada kita yang mengatasi situasi serupa. Sekiranya dalam menghadapi segala persoalan hidup, teristimewa dalam menghadapi tekanan COVID-19 ini, kita selalu mengingat kata-kata Tuhan ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebab Dialah Immanuel, Allah beserta kita sampai akhir zaman. Yang kelima, Tuhan, tolonglah aku. Setelah mendengar sapaan dan mengenal suaranya, para murid mendapatkan ketenangan. Serta-merta kepanikan dan ketakutan mereka mereda karena kehadiran Tuhan. Selanjutnya Petrus yang terkenal karena spontanitasnya tidak mau membuang kesempatan. Ia pun ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan di atas air. Sehingga ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apabila benar Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata,
datanglah. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Petrus turun dari perahu, menapakkan kakinya, dan kemudian berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Imanlah yang membuat orang untuk berani meninggalkan apa yang dia punya, melepaskan apa yang dia pegang, meninggalkan daerah nyamannya, dan kemudian melangkah ke sesuatu yang mungkin lebih sulit, lebih tidak nyaman, namun dengan terus tertuju kepada Yesus. Karena imanlah Abraham mau meninggalkan yang dia miliki untuk menuju kepada tanah terjanji. Dan karena imanlah Musa mau mengharap Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tokoh-tokoh kitab suci ini mau melakukan perintah Tuhan karena mereka berpegang pada sabda Tuhan. Demikian juga Petrus yang dengan berani mengangkat kakinya keluar dari perahu dan berjalan di atas air karena Yesus yang adalah sang sabda berkata kepadanya, datanglah. Dengan demikian, selama seseorang memusatkan perhatian pada sabda atau Kristus, maka dia akan dapat mengarungi badai kehidupan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Mengapa Petrus tenggelam? Karena ia tidak lagi berfokus pada Yesus, namun pada apa yang terjadi di sekitarnya. Pada tiupan angin, maka hatinya dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan. Dan pada saat seorang berfokus pada ancaman serta melupakan apa yang baik yang berada di hadapannya, maka iman dan harapannya seolah-olah menjadi kabur. Dia melupakan apa yang menjadi dasar untuk melangkah dalam hidupnya dan tidak lagi melihat bahwa sesuatu yang baik mungkin bisa dicapai. Karena ancaman sekitarnya, Petrus melupakan bahwa dasar berjalan di atas air adalah kekuatan sabda Tuhan. Dan tujuan dia berjalan di atas air adalah untuk mendekat dan bersatu dengan Tuhan. Kehilangan dasar atau iman dan tujuan atau harapan membuat Petrus ketakutan dan kemudian mulai tenggelam. Tetapi tanpa ragu, ia berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku. Teriakan inilah sebuah doa yang ditujukan kepada Yesus. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang tangannya. Di sini ada sebuah pelajaran berharga. Jangan berusaha menggenggam tangan Tuhan, karena kita manusia rapuh dan lemah. Kita mudah melepaskan genggaman kita. Maka kita perlu membiarkan Tuhan menggenggam tangan kita di saat-saat sulit. Seperti dia menggenggam tangan Petrus. Karena genggamannya adalah genggaman yang kuat yang tidak pernah akan terlepas. Tetapi di sini muncul sebuah tanya. Bagaimana membiarkan tangan kita digenggam Tuhan? Jawabannya adalah doa sebagaimana dilakukan oleh Yesus sendiri sebelum menemui murid-muridnya dan juga seperti yang dilakukan Petrus ketika ia mulai ragu dan cemas sehingga tenggelam. Jangan pernah ragu dan bimbang akan penyertaan Tuhan, karena dialah sahabat perjalanan kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun adakah hati kita terbuka padanya dan meminta pertolongannya lewat doa-doa kita dalam setiap situasi hidup kita? Semoga